Sadarkan diriku dari lamunan panjang, tak terasa malam kini semakin larut. Ku masih terjaga. Sayang kau di mana? Aku ingin bersama. Aku butuh semua untuk tepiskan rindu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Grace Nina Natalia Brusmiring. Saya dari kelas 12 IPA 4. Nah, di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan sedikit tentang teks cerita sejarah. Yang pertama itu pengertian teks cerita sejarah, yang kedua jenis-jenis teks cerita sejarah, yang ketiga struktur teks cerita sejarah, yang keempat kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, dan yang kelima yaitu perbedaan cerita sejarah. Teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ataupun rekon adalah teks yang menceritakan tentang kembali kejadian di masa lampau yang diceritakan secara kronologis. Nah, pengertian teks cerita sejarah ini adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Dan teks cerita sejarah berdasarkan catatan-catatan yang dimiliki peristiwa masa lampau dikembangkan dengan adanya bukti-bukti yang ditemukan yang menjadi teks kenyataan sejarah. Adapun dari jenis-jenis teks sejarah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama rekon faktual ataupun informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi dan lain-lainnya. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Dan yang ketiga itu rekon imajinatif. Rekon imajinatif adalah novel yang membuat novel faktual yang dikhayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Adapun struktur teks cerita sejarah terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu orientasi. Orientasi atau disebut dengan pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Yang kedua, insiden atau urutan kejadian. Bagian inti atau pokok dari teks cerita sejarah. Dan yang terakhir itu reorientasi. Reorientasi bagian akhir dari cerita teks sejarah. Adapun perbedaan dari teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah berisi tokoh fiksi atau tidak nyata, sedangkan teks sejarah ialah yang memiliki tokoh berdasarkan data dan fakta. 2. Kejadian dalam teks cerita sejarah tidak berisi fakta sepenuhnya. Selalu ada imajinasi penulis di dalamnya, sedangkan teks sejarah berisi kisah atau info nyata dan benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, karya dalam teks sejarah. Cerita sejarah disebut sebagai karya sastra, sedangkan dalam teks sejarah disebut sebagai karya ilmiah. Dan yang keempat, sumber teks cerita sejarah dari hasil wawancara atau kisah yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan teks sejarah berdasarkan pada data atau hasil riset yang nyata dan valid. Nah, adapun kaidah kebahasaan teks cerita sejarah atau novel sejarah terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama yaitu menggunakan kalimat bermasa lampau, yang kedua menggunakan konjungsi temporal, yang ketiga menggunakan kata kerja material, yang keempat menggunakan kata kerja mental, yang kelima menggunakan kalimat tidak langsung, dan yang terakhir yaitu menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana.
itulah yang bisa saya sampaikan dari teks cerita sejarah, mulai dari pengertian teks cerita sejarah, jenis-jenis teks cerita sejarah, struktur teks cerita sejarah, perbedaan dan kaidah kebahasaan cerita sejarah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.